Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Malam hari ini ketemu lagi dalam program Suka-Sukamu Tuhan bersama saya, Pastor Aldi Basi. Masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Saya percaya malam hari ini kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa dari Pekanbaru. Wow, luar biasa. Malam hari ini Bapak Ibu, kita malam hari ini akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Karena kita percaya bahwa Dialah Tuhan kita yang luar biasa, yang terus membentuk kita dan terus ingin kita menjadi berkat. Sepanjang hari ini saya dalam pelayanan ada di lewat Zoom meeting, lewat di penjara yang ada, dan ketemu teman-teman dan memotivasi dengan tujuan kita adalah menceritakan kasih Tuhan. Seberapa waktu Tuhan izinkan kita hidup, kita mau menjadi berkat. Selama Tuhan izinkan apapun ya yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan semuanya untuk Tuhan. Dan karena saya percaya ketika kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Hari ini saya ketemu dengan beberapa teman-teman hamba Tuhan yang ada, dan kami bersyukur. Ada banyak tantangan yang kami hadapi dalam pelayanan, tapi satu hal yang saya sangat bersyukur, kami tetap bertahan melayani pekerjaan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu malam hari ini kita punya tema yang luar biasa yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel dari Pekanbaru. Saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Sahabat Suka-Sukamu Tuhan dimanapun berada, kalau saudara rindu, teman-teman saudara mengalami berkat Tuhan, saya mengajak saudara untuk saudara bisa share ke teman-teman malam hari ini. Sekali lagi malam hari ini dengan kesibukan hambanya, tetapi malam hari ini beliau rindu memberi waktu buat saya dan saudara. Saya percaya bukan satu kebetulan, tetapi semua ada dalam skenario Tuhan. Malam hari ini saya akan mengundang hambanya, Bapak Pendeta Samuel dari Pekanbaru. Terima kasih buat teman-teman yang dari Amerika, dari Indonesia, dari Manado. Ada Ibu Eka Toar dari Amerika, wow, dari Manado, ada teman-teman yang ada dari Sulawesi Tengah, dari manapun malam hari ini. Saya percaya beberapa hari saya ada di Manado, dan saya percaya malam hari ini program ini bisa ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat Om Franky Rewa, ya, mentor yang selalu membimbing kami generasi muda untuk berkarya, untuk menjadi berkat. Dengan satu prinsip bahwa Tuhan harus ditinggikan. Malam hari ini saya akan mengundang narasumber kita, Bapak Pendeta Samuel dari Pekanbaru. Saya percaya malam hari ini ada berkat Tuhan yang luar biasa. Wow, dasar Tuhan kita. Mari kita beri aplaus narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Pendeta Samuel, apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Saya juga ucapkan selamat malam. Puji Tuhan, terima saya kasih hari Pak ini boleh, buat waktu ya. Bapak dengan saya lihat kesibukan, selain di mimbar pun Bapak turun ke jalan, dan saya percaya ini menjadi visi saya adalah menceritakan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Dan saya melihat seorang Bapak Samuel bukan hanya sekedar di mimbar, tapi ada banyak kegiatan di hari-hari ini melakukan, dan saya percaya kerinduan Tuhan adalah kita menceritakan kasih Tuhan. Dan terima kasih Pak buat waktu dan kesempatan Bapak untuk ada di program saya Suka-Sukamu Tuhan dengan kesederhanaan, tapi saya percaya kita punya Yesus yang tidak pernah sederhana, yang akan memberkati. Karena saya melihat ada beberapa banyak yang menonton program ini, bukan hanya dari Kristen saja, tapi dari non-Kristen pun ada yang selalu menonton program ini. Dan saya percaya malam hari ini ada terobosan yang baru yang Tuhan akan kerjakan lewat pelayanan kita malam hari ini. Terima kasih Pak. Amin.
Ya, Amin. seperti biasanya Pak, kita adalah saya akan berdoa membuka doa malam hari ini karena kita mau mengawali dengan doa karena kita tidak ada apa-apa, kita hanya alat dan saya percaya malam hari ini ada berkat Tuhan yang luar biasa. Baru kita masuk pada hal yang kedua adalah Bapak akan berbagi sharing tentang firman Allah sesuai dengan tema. Baru kita akan masuk tanya jawab dan kita akan ada tetap pada closing terakhir dan doa tutup akan memberdoa para pemirsa. Sekali lagi kita beri aplaus buat narasumber kita pada malam hari. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah maupun kami yang ada, kita akan berdoa supaya Roh Tuhan hadir. Saya percaya Dia akan bekerja malam hari ini dengan keterbatasan kita, tetapi kita tahu Tuhan kita tidak pernah terbatas. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur malam hari ini buat kesempatan lagi Tuhan izinkan program Suka-Sukamu Tuhan dengan keterbatasan kami, tapi kami percaya malam hari ini Tuhan akan mengubah hidup kami, Tuhan akan memberikan sesuatu yang kami butuhkan. Sebab itu seberapa jaringan ini, seberapa mereka yang mendengar program ini, siapapun mereka, kami berdoa biarlah Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi mari kita beri aplaus buat narasumber, saya akan serahkan. Ya, saya serahkan kepada Selamat malam. Selamat malam. Ya, malam Pak. Saya ucapkan shalom bagi kita semua yang dimana kita boleh bergabung bersama-sama yang sedang tonton di rumah maupun ikut live di Facebook maupun Zoom. Saya memperkenalkan diri saya sebagai hamba Tuhan yang ada di Kota Pekanbaru. Nama saya Samuel Sungjadi, di mana saya juga boleh diberi kesempatan. Ini adalah kemurahan Tuhan, diberi kesempatan untuk sharing. Ya, untuk sharing, bisa dengar? Ya. Ada dengar? Ya. Bisa sharing firman Tuhan, di mana kita punya kesempatan yang luar biasa. Ini saya percaya bahwa kesempatan ini berasal dari Tuhan. Justru pada saat kita banyak gereja yang sudah tidak bisa ibadah bersama di gereja, akhirnya semua kebanyakan kita pakai live streaming maupun di Facebook, di Instagram maupun di tempat lain. Nah, ini semuanya kesempatan kita untuk memberitakan kabar sukacita itu kepada siapapun. Sehingga betul-betul bahwa kita ini adalah penyambung lidahnya Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat kemanapun kita pergi. Oleh sebab itu dulu kita hanya di gereja masing-masing untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, tetapi kesempatan ini kita bisa lebih luas lagi karena tadi hostnya katakan sampai di Amerika pun mereka bisa mendengar kabar berita yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu hari ini saya mengangkat tema di mana kita boleh menjadi pelayan buat semua orang. Puji Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa bagi saya karena inilah yang saya hidupi hari-hari ini. Di mana kita sebagai hamba Tuhan, katanya hamba Tuhan, tetapi belum tentu kita adalah pelayan bagi semua orang. Karena banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini pun kita melihat sulit untuk boleh melayani. Apalagi kalau mereka keterbatasan mereka yang dimana ada di desa maupun di tempat lain. Sehingga mereka dalam keadaan yang sangat sulit dan kekurangan. Gak punya alat komunikasi yang canggih. Sehingga mereka hanya mengandalkan jemaat yang kecil. Dan keadaan saat ini pun tidak menguntungkan bagi mereka. Oleh sebab itu hari ini kita boleh bersama-sama bergabung. Saya percaya bahwa ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita semua hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu saya mulai dengan Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-34 dan 35. Saya ulangi lagi, Markus pasal yang ke-9 ayat yang
pasal 9 ayat yang ke-34 dan ke-35. Begini firman Tuhan, tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Sumber pertengkaran selalu egonya keluar. Sumber sengketa adalah di mana waktu kita menomorsatukan diri kita. Kita mau kita diberkati, kita mau kitalah yang nomor satu, kita mau kita yang dilayani. Sehingga murid-murid Yesus itu bertengkar. Kira-kira siapa yang paling hebat? Siapa yang doanya paling hebat? Siapa yang paling disayang oleh Tuhan Yesus? Siapa yang khotbah paling bagus? Sehingga mereka mau jadi orang nomor satu. Sehingga mereka ingin siapa yang dihormati. Nah, kalau ingin nomor satu, ingin dia terus, artinya ada ego masing-masing. Ya, sumber pertengkaran adalah waktu kita ego. Kita mau kita yang nomor satu. Jadi bagaimana kita bisa melayani waktu kita merasa kita yang paling hebat? Waktu kita merasa bahwa kita yang paling pintar, disitulah sumber pertengkaran. Makanya ayat ini katakan mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi kalau kita hidup untuk melayani, pasti gak ada pertengkaran, Pak, Bu. Amin. Yang sedang dengar. Kalau kita membagi-bagi berkat, kalau kita pergi kemana-mana, kita menolong orang lain, pasti di situ gak ada pertengkaran. Mulai pertengkaran, siapa nomor satu? Contoh, kalau kita kumpul dengan hamba-hamba Tuhan, ya. Ini hamba-hamba Tuhan dulu, ya. Hamba-hamba Tuhan kumpul. Ayo kita kumpul, kita kan orang GPDI, kita kumpul yuk, kita mau unity, mau bersatu. Ya kan? Pada saat kita mau bersatu kan berarti kita mau supaya kita itu bisa melayani bersama-sama. Tetapi di situ terjadi pertengkaran. Waktu kita mau bersatu, ternyata bukan kesatuan yang terjadi, tapi pertengkaran. Kenapa pertengkaran? Ini hamba Tuhan. Kenyataannya hamba Tuhan. Betul. Apa yang mereka pertengkarkan? Apa yang mereka pertengkarkan? Siapa yang menjadi pemimpin? Siapa yang jadi pemimpin? Kalau si pendeta ini jadi pemimpin, saya tidak mau ikut. Kalau si pendeta ini yang memimpin, saya ikut. Jadi ada geng tersendiri, ada gap tersendiri. Siapa yang menjadi pemimpin, mereka baru mau ikut. Nah, di situ pun terjadi pertengkaran karena merasa diri mereka lebih daripada paling orang hebat, lain. ya. Paling hebat. Sehingga hamba Tuhan yang namanya hamba, kita sebagai hamba Tuhan, namanya kalau hamba Tuhan kan berarti gak ada kepentingan pribadi lagi. Betul. Kita mementingkan orang lain. Tetapi ternyata kejadiannya begitu. Nah, apakah boleh kita menjadi orang nomor satu? Apakah kita boleh menjadi orang yang terbesar di antara orang lain? Ternyata kita lihat ayat 35. Mari kita baca ayat 35. Nah, apakah boleh? Mari kita baca ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Artinya kalau kalau baca di Bible yang terjemahan sehari-hari, di situ ayat 35, Yesus duduk lalu memanggil ke-12 murid pengikutnya itu. Ia berkata kepada mereka, orang yang mau menjadi yang nomor satu, ia harus menjadi yang terakhir dan harus menjadi pelayan semua orang. Ternyata Yesus gak marah. Ya. Saya mau ulangi lagi, ternyata Yesus tidak marah kalau orang mau jadi hebat.
Yesus tidak marah muridnya. Ternyata Betul. dia jawab apa yang dipertengkarkan oleh muridnya. Dia katakan kalau kamu mau jadi orang nomor satu, kamu harus menjadi pelayan bagi semua orang. Nah, Yes. pelayan bagi semua orang itu macam-macam. Saya ambil beberapa hal aja. Kita bisa melalui perkataan kita bisa Amin. melayani. Yes. Karena banyak orang bilang, saya mana bisa melayani, saya gak punya uang. Padahal melayani itu bukan hanya uang, tetapi Wah, betul. melayani itu melalui perkataan kita gak menjatuhkan orang, gak menghakimi orang, tetapi kita selalu perkataan kita menjadi berkat buat orang lain. Amin. Atau apa yang lain, saya gak punya uang, gimana saya bisa melayani? Bisa, saya di gereja kita banyak sekali anak muda yang melayani. Dan saya kenapa? Di gereja saya lihat anak-anak muda ini kita ajar. Mereka bilang, saya yang bagian angkat sound system lah om. Saya bagian saya bagian atur mimbar om. Saya bagian main gitar om. Saya bagian main drum. Saya bagian LCD. Saya bagian media sosial. Saya bagian sound system. Semua ambil bagian untuk mau melayani. Amin. Ya, jadi melayani itu bukan hanya karena saya gak punya uang nanti gimana. Jadi berkat itu bukan hanya banyak uang. Saya mau beritahu kepada saudara, kadang-kadang orang yang kaya pun belum tentu dia mau jadi berkat. Betul, setuju. Mungkin orang yang sangat berduit pun suruh jadi pelayan gak mau. Benar. Karena dia kalau datang ke gereja, mereka datang ke gereja karena mereka adalah orang kaya, maka mereka pingin duduk paling depan. Mereka pingin mobilnya mereka dipajang paling depan. Tapi ada pengusaha-pengusaha yang di gereja kita, mereka dilatih untuk jadi pelayan. Amin. Jadi mereka menjadi tukang parkir. Wow, dahsyat. Jadi saya bilang, bos mau nggak jadi ngatur-ngatur mobil, ngatur-ngatur Honda. Jadi saya mau, coba kita melayani. Ada jawaban begini, itu yang cocok om. Biasa kita di kantor ngatur-ngatur orang. Di kantor kita perintah-perintah orang. Tapi kali ini diberi kesempatan untuk melayani, maka mereka mau. Dan mereka, apalagi kalau kita waktu ada acara KKR atau acara yang besar, sehingga mobil bisa parkir jauh sekali, ya, kendaraan bisa parkir jauh sekali. Jadi bagaimana kita ngatur parkirnya? Terpaksa mereka semua turun, para pengusaha turun, ngatur parkir. Nanti bapak parkir di sini ya. Kadang-kadang yang diatur parkirnya itu anak buahnya sendiri. Jadi artinya kita mau, kita mau jadi semua. Saya katakan, saya tantang mereka supaya mereka itu mau melayani dengan cara yang bagaimana mereka bisa memberi yang terbaik. Nah, oleh sebab itu, saya katakan bahwa kita seorang pengusaha maupun bisnismen maupun seorang profesional, kita datang ke gereja itu jangan berpangku tangan, tapi kita ikut membantu. Nah, contoh kita, saya cuma satu kata saja kepada pengusaha yang ada di gereja. Mereka langsung berubah. Saya katakan gini, waktu belum ke pandemi COVID-19, sebelum terjadi pandemi COVID-19, saya tahu Bapak Ibu sudah memberi, menolong orang miskin, menolong orang-orang yang susah, terus kasih bagi sembako kepada siapapun juga. Mereka sudah bagi. Puji Tuhan, saya bilang kalian sudah memberi. Tetapi saya mau kasih tahu, pada saat pandemi ini, semua orang susah toh? Saya bilang, semua orang susah. Kalau waktu Anda dalam keadaan susah, bisnis Anda dalam keadaan susah, keadaan Anda tidak dalam keadaan yang baik, waktu Anda bisa memberi, saya katakan itu baru luar biasa. Wow. Jadi kalau dalam keadaan kondisi ekonomi baik-baik, semua gereja baik-baik, pemasukan baik-baik, bisnis toko Anda semua lancar,
usaha Anda lancar, memberi biasa saja. Tetapi waktu pandemi COVID-19 itu semua membuat kita punya usaha turun drastis. Sampai ada yang turun sampai 70%. Hanya 30% aja usahanya. Tapi saya katakan, kalau kamu mau hebat, kamu mau nomor 1, kalau kamu mau hebat, saya minta supaya kamu memberi dalam keadaan yang tidak baik. Maka kamu akan lihat berkat Tuhan yang akan menyertai kita semua. Oleh sebab itu, hari ini saya sangat bersuka cita bahwa kita semua bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Contoh, saya contoh terakhir ya, karena 20 menit kan, saya kasih contoh terakhir. Kenapa orang korupsi? Karena mementingkan diri sendiri. Kenapa ditangkap KPK? Karena mementingkan diri sendiri. Amin. Nah, kalau kita lihat, kalau ada pejabat yang mementingkan rakyat, melayani rakyat, negara kita nggak usah ada KPK. Kalau kita punya pejabat tinggi semua melayani rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada 260 juta yang dari presiden sampai ke camat sampai lurah, semua pejabat tinggi mereka hanya mementingkan rakyat. Maka KPK gak penting. Polisi gak penting, semua hanya melayani rakyat. Yang jadi permasalahan, kenapa terjadi korupsi? Kenapa kita mengambil milik rakyat? Karena apa? Karena egonya kita. Karena keinginan kita rakus. Dan kita merasa kita inilah yang pantas untuk diberkati. Orang lain tidak perlu diberkati. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita sebagai pejabat pun, kita sebagai hamba Tuhan pun. Betul. Dan kita sebagai hamba Tuhan pun pingin dilayani. Wah, kalau kita udah jadi hamba Tuhan hebat, kita mau kita yang dilayani. Bukan kita melayani. Kita sampai Alkitab pun diambil orang, mobil kita pun diparkirin orang, semua kita mau dilayani, bukan untuk melayani. Padahal kita kalau boleh melayani, menceritakan pelayanan kita, kemanapun kita pergi, maka orang lain yang akan cerita kita. Saya katakan begini, orang lain yang akan promosikan saudara dan saya. Saya katakan begini, kalau kita melayani dengan baik, gak usah saya kasih tahu bahwa gereja saya paling hebat. Waktu kita melayani dengan tulus ikhlas, orang lain datang ke gereja kita dilayani dengan baik. Melayani dengan baik. Orang itu akan keluar dan menceritakan betapa gereja itu luar biasa. Contoh pengusaha. Kita belajar untuk melayani. Apa saja yang bisa kita layani? Saya percaya dari apa yang kita lakukan, pasti saya percaya setiap apa yang kita lakukan, Tuhan mau kita menjadi berkat buat orang lain. Wow. Apakah masih ada waktu? Biasa. Masih bisa. Oh, masih ya. Saya katakan kalau yang melayani egonya hilang. Coba kita buka Amsal pasal 16 ayat yang ke-18. Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18 berkata begini. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Maka saya percaya kita sebagai hamba Tuhan, namanya pun hamba Tuhan, kita mau belajar untuk rendah hati. Ya, gak sombong. Walaupun mungkin kita hari-hari ini, wah Tuhan berkati kita dengan berlimpah-limpah. Justru firman Tuhan ajar kita di Amsal 11 ayat 24 mengatakan begini. Saya kutip lagi ayat Amsal 11 mengatakan begini. Di 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, ini ayat sangat membekas di hati saya. Karena apa? Saya lihat hari-hari ini orang mempermasalahkan tentang perpuluhan.
Nah, banyak pembicara-pembicara di sebagai YouTuber ataupun di media sosial ada mempertengkarkan harus, ada yang bilang tidak. Ada yang katakan harus, ada yang bilang tidak. Kalau menurut saya, kalau dasarnya kita pelit, ya kita selalu menolak. Namanya memberi. Betul-betul setuju. Benar, ya. Karena perpuluhan itu bukan milik kita. Itu milik Amin, Tuhan. amin, amin. Jadi Yes. ngapain kita ambil yang bukan milik kita? Ya kan? Betul. Nah, saya katakan kepada jemaat saya, kenapa kalian harus bayar perpuluhan? Bayar perpuluhan itu menguntungkan kamu. Dia bingung, apa yang menguntungkan? Ya, waktu kita taat melakukan firman, itu kebaikan buat kita. Bukan untuk Tuhan. Tuhan gak akan miskin waktu kamu gak bayar perpuluhan. Amin. Tuhan gak akan miskin kalau kamu tidak membayar perpuluhan. Tuhan dari sononya memang kaya. Kalau kamu bayar perpuluhan, untungnya buat kamu. Amin. Karena memang betul. Karena Tuhan janji di situ. Ya, Amin. jadi makanya orang banyak, gereja itu gak bayar perpuluhan, silakan Anda ke gereja itu. Oh di situ gak perlu ini, silakan ke sana. Karena saya tahu bahwa firman Tuhan ya dan amin. Kalau kita bilang, oh ini perjanjian lama, ini bukan perjanjian baru, gak usah kita lakukan. Berarti dia Alkitab sobek aja di perjanjian lama, dibuang saja. Jadi dia hari baca perjanjian baru. Jadi gak usah buka lagi perjanjian lama. Nah firman Tuhan gak pernah katakan cuman PB. Firman Tuhan yang seutuhnya adalah holistik dari Kejadian sampai Wahyu. Sampai Wahyu. Dan kita percaya bahwa inilah, iya. Jadi inilah firman Tuhan bagi kita semua. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita. Nah, coba kita lihat ayat yang 24 ini luar biasa. Dia bilang ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Kita mau jadi berkat toh, selalu kita katakan, Amen. oh kita jadi orang Kristen mau jadi berkat. Kita jadi orang Kristen harus jadi berkat. Nah, ayat 25 katakan, siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Artinya Amen. begini, bukan orang yang berkelimpahan memberi berkat. Justru orang yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Yes. Nah, coba, Alkitab gak pernah salah. Banyak, coba ya kita lihat, dia kenapa gak tulis, orang yang berkelimpahan memberi berkat. Tapi terbalik, dia katakan siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ternyata saya setelah pelajari ini memang betul. Orang yang berkelimpahan, kalau bahasa Inggris bilang dia prosper, ya orang yang hidup prosper, belum tentu dia mau jadi berkat. Betapa banyak orang yang kaya pelit. Belum tentu orang kaya itu suka memberi. Ya kan? Memberi banyak. Saya katakan pelayanan itu bisa melalui angkat sound system, pelayanan itu jaga parkir, pelayanan juga bisa melalui keuangan kita, melayani dengan uang kita. Jadi semua aspek kehidupan kita bisa pakai untuk melayani Tuhan, melayani sesama, kemanapun sesama manusia itu kita kemanapun bisa jadi berkat. Kalau kita mau jadi berkat, gak usah tunggu kelimpahan dulu. Benar. Ya, gak usah tunggu kaya dulu. Kita mulai memberi dari apa yang kecil. Tuhan katakan gini, apa orang yang setia dalam perkara kecil, maka akan diberikan perkara yang besar. Ya, jadi mulai kita mau memberi sesuatu yang kecil, maka Tuhan akan memberi yang berkat, yang besar. Nah, kadang-kadang kita menerima berkat, kita keberatan untuk mengembalikan milik Tuhan. Kadang-kadang kita sudah terima berkat, ya betul. Artinya kita kalau ngomong, ini semua berkat Tuhan. Kalau berkat Tuhan berarti semua dari Tuhan dong. Nah, bagaimana kita bisa mengelola 90% itu? 10% kita belum setia. Ya, saya ulangi lagi. Kita belum setia yang 10%, bagaimana kita bisa setia dalam ngelola yang 90%. Oleh sebab itu, kalau saya nanti kalau ngomong perpuluhan nanti dicap
Nah, ini cuma kasih contoh. Kasih contoh bahwa kita, waktu kita memberi, kita berilah dengan sukacita. Amin. Waktu kita memberi dengan sukacita. Kita mau kita itu jadi berkat buat siapapun juga. Sehingga orang-orang lain melihat kita setia. Maka itu berbeda. Nah, saya selalu katakan kalau orang yang suka menerima, itu bukan gak bahagia. Ada firman Tuhan, gak usah kita buka karena waktunya. Ada firman Tuhan katakan lebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Yang menerima. Jadi menerima itu bahagia nggak? Bahagia. Firman Tuhan nggak katakan menerima tidak bahagia. Yang menerima pun bahagia. Amin. Tapi yang memberi lebih bahagia. Firman Tuhan bilang lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Artinya yang menerima bahagia, tapi yang memberi itu jauh lebih berbahagia daripada yang menerima. Oleh sebab itu menjadi pelayan bagi semua orang. Kita mau supaya gereja ini menjadi terang yang bercahaya kemanapun kita jadi garam. Gini, anak Tuhan hari-hari ini kita mau bagaimana kita bisa jadi terang? Kan kita masih banyak kekurangan. Yesus yang bisa jadi terang. Tapi Alkitab saya tulisnya beda. Alkitab kita tulisnya beda. Kamulah terang dunia. Kamulah garam dunia. Jadi kita ini adalah jadi terang, kita jadi garam. Amin. Kita selalu ada alasan katakan, kamu datang ke gereja lihat Tuhan ajalah, jangan lihat manusia. Tetapi kalau kita gak jadi terang, maka Tuhan yang gak dimuliakan. Waktu kita jadi terang, maka Tuhan yang dipermuliakan. Banyak orang akan diberkati kalau waktu kita menjadi terang dan orang lain melihat cahaya terangnya kita. Sehingga mereka akan ikut kita dan mereka akan lihat bahwa kehidupan kita sudah menjadi berkat bagi mereka. Nah, waktu kita memberi, nah saya kasih tahu gini, waktu kita memberi satu hal, saya kasih tahu kepada jemaat saya. Waktu kamu memberi bukan karena ingin mendapat sesuatu. Saya ulang lagi, banyak orang beri, dia pikir nanti saya akan diberkati 30, 60, 100 kali lipat ganda. Nah, banyak orang punya pemikiran gini. Mindsetnya pemikiran. Mindsetnya. Karena saya katakan waktu kamu memberi, karena kamu mengasihi Tuhan, mengasihi sesamamu. Jadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan kualitas Tuhan kita itu bukan sesama lagi. Kualitas kehidupan Yesus Kristus waktu ada di dunia bukan mengasihi sesama, tetapi mengasihi musuhmu sekalipun. Haleluya. Jadi Yesus punya statement itu dikutip oleh siapapun. Teman-teman saya yang bukan beragama Kristen, mereka pun mengutip itu. Yang tidak bisa sama adalah waktu Yesus katakan kasihilah musuhmu. Karena perjanjian lama itu mata ganti mata, tangan ganti tangan. Tetapi waktu Yesus datang, gigi ganti gigi. Itu waktu Yesus datang, orang minta baju, kamu kasih jubah. Orang minta kamu jalan 1 mil, kamu jalan 2 mil. Itu yang Tuhan mau. Supaya kita bukan hanya memberi, tapi kita memberi sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Oleh sebab itu melayani itu banyak aspek kehidupan kita bisa memberi. Apalagi kita bisa pergi dan kita boleh menjadi corongnya Tuhan dan kita kemanapun kita pergi, maka saya percaya Yesus Kristus yang dipermuliakan. Oleh sebab itu hari ini saya mungkin cukup di sini. Yang tadi Bapak bilang mungkin ada tanya jawab yang bisa kita jawab. Puji Tuhan. Akan kita jawab. Ya, kita beri aplaus malam hari ini firman Allah yang luar biasa. Ya, Pak Samuel, saya sedikit sangat diberkati firman Allah malam hari ini. Sharing Bapak malam hari ini tentang berbicara tentang pelayan. Kalau berbicara pemimpin, semua mau jadi pemimpin ya. Tadi Bapak bilang, apalagi kalau lagi mau mencari pemimpin itu ada banyak cara yang dilakukan ya. Semua ada orang Manado bilang begini, 12 orang tapi 13 pemimpin.
Ya, 12 orang tapi 13 pemimpin. Nah, ya, tapi ya. bagaimana berbicara tentang pelayan, semua tidak akan banyak yang tidak mau untuk maaf. Seperti Bapak saya lihat hari-hari ini turun di jalan dan saya katakan betapa benar Bapak, saya setuju dengan Bapak bahwa bukan nanti tunggu kita diberkati kaya, karena kalau kita tunggu kaya belum tentu juga kita akan bisa memberi. Tapi Ya. hari-hari ini bagaimana saya ketika saya pun di jalan hari-hari ini bergerak di jalan dengan visi saya adalah menceritakan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Segelas aqua gelas pun saya katakan ketika hari itu dia tidak minum, ketika kita memberi betapa dia sangat bersuka cita maupun roti. Amin. Amin. Ya, hari ini dan saya melihat betapa saya tidak menyampaikan saya ini pendeta, tapi mereka melihat bahwa seperti Bapak bilang, bahwa mereka akan melihat kasih Tuhan, kita menjadi terang dan kita menjadi surat-surat yang terbuka bagi mereka. Pak, melihat kondisi hari-hari ini saya katakan, apa yang harus kita lakukan untuk benar-benar seperti Bapak bilang, saya bangga dengan lihat dengar kesaksian Bapak, jemaat Bapak, ada banyak pengusaha tapi mereka rindu jadi pelayan, jadi tukang parkir yang biasanya maaf tadi Bapak bilang, biasa turun aja pintu mereka dibuka, ya kan? Hari ini karena mereka ingin menjadi, bagaimana untuk memotivasi orang-orang seperti ini, seperti orang yang saya katakan, apa yang Bapak lakukan hari-hari ini? Ya, puji Tuhan, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan waktu saya motivasi mereka, saya juga pakai ayat firman Tuhan. Jadi ayat firman Tuhan ya. Nah, ini saya ambil salah satu contoh ya. Saya boleh saya kutip satu ayat firman Tuhan. Amin. Di Filipi, nah, ya. Di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Saya katakan gini. Ayat 5 sampai ayat 10. Saya katakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya satu kata dulu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dia bilang, mau nggak kamu taruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus Kristus? Ini motivasi saya mulai. Dia bilang, mereka pikir, maksudnya ya, apa yang ada di pikiran Tuhan Yesus, apa yang ada di perasaan Tuhan Yesus, kamu pikirkan, kamu rasakan. Amin. Oke? Nah, bagaimana? Saya bilang ayat 6. Ayat 6 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus tidak mempertahankan dia sebagai Tuhan. Dia melepaskan Allah, rupa Allah itu dia lepaskan. Dia lepaskan dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saya mau tanya, saya katakan, Tuhan itu raja. Tuhan yang pemilik alam semesta. Tuhan itu pemilik alam semesta, langit dan bumi dia yang ciptakan. Dia itu adalah Allah yang memiliki seluruh dunia. Dan dia yang begitu hebat, dia tidak mempertahankan kehebatan dia. Dia lepaskan semua. Saya katakan begitu. Apakah kita bersedia melepaskan? Siapakah kita? Saya katakan, dulu juga kita kere kok. Dulu kita gak punya apa-apa. Sekarang Bapak Ibu udah kaya. Gak sekaya Tuhan kok. Tuhan itu punya bintang satu biji aja kita gak bisa beli. Saya bilang. Ya kan? Dan ayat 7, coba kita lihat ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ya, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Bos besar kita, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, mengambil rupa sebagai hamba. Amin. Saya katakan begitu. Nah, pertanyaannya, Tuhan kita udah jadi hamba? Hamba tahu nggak? Hamba itu tidak punya hak. Hamba itu seperti budak. Dia cuma melakukan
Dia cuma lakukan apa perintah Bapa di surga. Amin. Nah, dia Amin. lakukan dengan setia, dia mengambil rupa seorang hamba. Artinya bukan hanya manusia, lebih di bawah manusia rata-rata. Dia sebagai hamba. Dan ayat 8 katakan, ayat 8, inilah yang membuat mereka itu senang melayani. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan akan sampai mati di kayu salib. Saya katakan orang yang mau melayani, dia pasti merendahkan dirinya. Kenapa orang nggak mau melayani? Ayo. Kenapa orang nggak mau melayani? Karena dia merasa dirinya bos. Dia merasa dirinya nggak pantas untuk cuci WC. Ya, kalau kita bilang cuci WC, dia bilang, masa saya cuci WC? Kamu bersih, ngepel, susun kursi. Itu bukan tugasnya saya, tapi kita mau ajar mereka untuk susun kursi, untuk bersihkan kamar mandi, untuk jaga parkir. Semua apa yang nggak biasa mereka lakukan di rumah, hari ini mereka harus lakukan. Saya katakan begini, kalau ada di gereja kita, ada kotoran, anggap aja gereja ini adalah milik rumah Anda. Ada nggak rumah Anda yang kotor, terus Anda nggak sapu? Nah, kita pasti sapu, kita pasti ngepel kalau itu rumah kita. Kenapa gereja ini kenapa gereja itu kita nggak anggap itu rumah kita? Amin. Gereja itu rumah kita. Kita beribadah di situ. Kalau rumah kita itu kita harus ambil kotoran, kita ambil. Jadi nggak merasa terhina waktu kita merendahkan diri kita untuk boleh menjadi hamba dan melayani Tuhan. Itu sebabnya, makanya saya ambil ayat ini. Coba lihat, Yesus merendahkan diri, makanya ayat 9 begitu luar biasa. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Waktu dia merendahkan diri, maka Allah Bapa meninggikan dia. Saya mau kasih tahu, kalau Anda mau jadi nomor 1, rendah hati, melayani Tuhan, maka kita akan diangkat tinggi. Kita waktu bersedia untuk menjadi hambanya, melayani Tuhan, melayani sesama. Kita pergi kemana-mana, di kampung, dimanapun kita bisa memberi berkat. Waktu kita melakukan itu, saya percaya Tuhan tidak pernah gak hitung setiap apa yang Anda perbuat. Yang penting motivasi kita benar. Waktu kita motivasi, jadi gini, saya baru-baru ini ada seorang biksu. Dia itu adalah yang melayani orang-orang gila di yayasan orang gila. Lalu dia bicara sama saya ajak dia ke gereja. Dia masih belum mau. Jadi dia bilang, dia bilang gini, saya sibuk Pak. Saya bilang, sibuk apa? Saya melayani orang-orang gila, dia bilang gitu. Ya kan? Kasih sembako kepada orang gila. Lalu saya ngomong begini, tujuannya apa? Ya, setiap orang melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Gak mungkin enggak. Benar. Dia gak bisa jawab saya. Saya katakan gini, saya tahu agama waktu melakukan amal ibadah supaya dia diterima di sisinya. Saya ulangi lagi, saya bilang, kalau agama itu adalah berbuat amal, ya, ibadah supaya kita bisa selamat. Gitu. Itu agama. Tetapi Yesus, saya orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya diselamatkan. Bukan beramal untuk cari selamat. Saya bilang, banyak orang beramal supaya nanti diterima di sisi Tuhan. Tapi saya melakukan firman, saya menolong orang karena saya mengasihi. Karena Tuhan sudah mengasihi saya, Tuhan sudah selamatkan saya, Tuhan sudah tebus saya, sehingga saya tidak usah lakukan apapun. Dia sudah selamatkan saya asal terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup saya itu dijamin oleh Tuhan bahwa saya sudah diselamatkan.
Dan setelah saya diselamatkan, apa yang harus saya lakukan? Saya melakukan apa perintah Tuhan, mengasihi sesama, menolong orang lain, menjadi berkat dan melayani setiap orang. Jadi kekristenan bukan agama, tapi kekristenan adalah hubungan dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, baru kita bisa tahu apa maunya Tuhan. Nah, saya menolong fakir miskin, ke penjara, kepada menolong orang-orang yang susah, bukan karena supaya saya masuk surga. Saya sudah diselamatkan, saya bilang. Saya telah diselamatkan, maka saya berbuat baik karena Tuhan saya baik. Haleluya. Wow. Di situ. Luar biasa, beri aplaus malam hari ini. Saya tergerak. Malam hari ini Bapak Ibu, saya melihat luar biasa, memang paradigma ini harus diubahkan. Ya, kita ini ada karena anugerah Tuhan. Tadi seperti Pak Pastor bilang bahwa kita ini semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan ya. Tapi kalau kita bisa diberkati, kita bisa ada, kita bisa sehat dengan luar biasa, dengan keadaan, dan bagaimana merubah. Memang sebagai seorang hamba Tuhan bukan gampang tadi mengubah, tapi kita kembali pada firman Allah. Kalau Yesus sendiri, dia mengosongkan diri dari tempat yang tinggi, datang ke tempat yang hina, karena mengasihi saya dan saudara. Saya percaya malam hari ini luar biasa firman Allah. Pastor, bisa sekali lagi saya bertanya ya? Karena waktu yang ada. Apa yang sedang Pastor lakukan atau Pak Samuel sedang kerjakan hari-hari ini dengan tim yang ada? Ya, saya percaya betapa ketika Bapak bilang tadi, kalau berbicara tentang mau cari pemimpin, waduh paling ribut kita itu, paling akan ribut. Tapi untuk berbicara untuk bagaimana mencari partner, rekan sekerja, untuk benar-benar pelayan itu bukan gampang. Bagaimana Pastor atau Pak Samuel lakukan untuk benar-benar mereka punya hati untuk pelayanan? Saya begini, saya melakukan bukan dengan perkataan. Saya melakukan dulu dengan contoh. Mereka gak percaya bahwa saya ini baru-baru ini, saya caci, ya gak usah yang lama. Baru-baru ini ada satu keluarga, dia anak Tuhan. Ternyata ada keluarganya, anaknya itu stres. Gak ada hubungan dengan gereja kita. Dia stres, dia mengalami masalah, persoalan. Ini ibu telepon saya, dia minta tolong sama saya, tolonglah. Ini anak saya stres, gimana bagusnya? Saya terus terang aja, saya mau katakan begini. Banyak hamba Tuhan kalau lihat orang stres, mungkin mereka bilang, ngapain? Habis waktu, habis energi, bawa aja ke rumah sakit jiwa. Bawa aja ke rumah sakit jiwa, selesai. Ya kan, kalau orang stres. Tetapi mereka bilang apa? Pak, bisa nggak? Mereka nggak nyangka. Saya bilang bawa aja ke gereja, tinggal aja di gereja, saya yang bicara sama dia. Karena dia udah nggak bisa dikendalikan lagi. Saya bawa dia ke gereja dan saya melayani dia dengan baik. Dan orang katakan begini, kenapa Pak Samuel cari kerjaan? Bukan cari kerjaan. Saya masih ingat waktu Yesus menyeberang ke satu tempat di Gerasa, ada satu orang gila juga, diikat dengan rantai. Yesus begitu melihat satu jiwa, jiwanya bukan orang kaya di situ, justru dia tinggal di kuburan, diikat rantai. Tetapi Yesus mengasihi dia. Sehingga dia perlu menyeberang untuk menyelamatkan cuma satu jiwa. Saya bilang, ini adalah satu jiwa. Dan kalau ini orang diselamatkan, maka dia punya keluarga itu diselamatkan. Seisi keluarga diselamatkan. Nah, ada juga saya lakukan hari-hari ini adalah bagi orang-orang yang tidak punya, dia buat hari ini gini,
banyak jemaat kita sebagian juga nggak mampu lagi memberi persembahan, nggak mampu lagi, nggak punya kendaraan. Gereja saya siapkan transport. Saya siapkan transport, kalian tetap harus ibadah. Kalau nggak ibadah, susah. Sehingga waktu hari-hari ini orang punya gereja kosong, gereja saya penuh. Jadi gereja kita ini penuh. Nah, karena gereja kita penuh, maka orang bilang ini, mungkin kita nggak bisa nggak bisa ibadah dengan cara gitu. Padahal saya udah kasih jarak 1 meter sampai 1,5 meter tempat duduknya. Itu penuh. Lalu saya ngomong kalau gitu kita tambah 1 kali ibadah lagi. Biasa 4 kali. Biasa 4 kali ibadah, saya tambah lagi jadi 5 kali ibadah. Jadi ada sebagian pro dan kontra terjadi. Ada yang bilang saya ada yang ngomong saya ambisius. ada yang ngomong buat apa banyak ibadah? Gitu loh. Ya, kan kalau banyak ibadah saya harus menyiapkan orang-orang yang main musik, mereka yang melayani di departemen musik, harus ada singer, harus ada WL, harus ada pemain musik dan usher yang harus kita siapkan. Banyak sekali. Jadi saya katakan begini, melayani Tuhan itu jangan hitung-hitungan. Amin. Ya, melayani Tuhan itu dengan tulus dan ikhlas. Saya nggak bisa balas apa yang kalian lakukan, tetapi Tuhan bisa balas apa yang kalian lakukan. Lalu saya buka lagi 1 kali ibadah, jadi 5 kali ibadah. Jadi 5 kali ibadah saya bilang janganlah pilih yang rame, pilihlah yang agak kurang-kurang dikit kalian masuk di situ. Nah, sekarang saya lihat 5 kali ibadah hampir rata-rata sudah, nggak satu numpuk yang rame. Saya bilang ini kan demi kesehatan, protokol kesehatan harus terjadi. Betul, setuju. Kalau biasa kalau kita bikin karena kita udah longgarkan, biasa kalau sekarang gereja kita bisa nampung 350 sampai 400. Kalau dipadatkan. Nah, jadi ini kita cuma susun kursi, kita cuma itu aja. Iya. Ya, susun kursi 70 supaya ada jarak, nggak salaman, ada jarak, pakai masker dan dicek suhu badan. Semua nggak boleh salaman, semua harus pulang dengan masing-masing pakai jarak. Dan kalau kita susun kursi 70, paling-paling sampai 75. Jadi 25% saja atau 25% aja yang kita isi sekarang yang ada di ibadah. Maka saya katakan 5 kali ibadah supaya mereka bisa bebas dan menghirup udara yang lebih bagus supaya gak padat dan mereka boleh melayani dengan baik. Dan bukan hanya itu saja, saya katakan setiap bulan kita udah 3 kali membagi sembako. Oh. Membagi sembako. Jadi ini bulan rencana kita mau bagi lagi. Artinya membagi berkat buat orang-orang yang susah. Dan kita mau supaya orang lain yang dalam keadaan susah, mungkin makanan udah kurang atau apa, kita datang untuk menjadi berkat buat mereka. Saya katakan kepada jemaat gini, jangan sampai orang teriak minta tolong baru kita tolong. Sebelum orang minta tolong, kita sudah tolong mereka. Amin. Buat mereka kaget, aduh, belum sempat mereka mikir mau ngomong sama kita udah antar apa yang mereka butuhkan. Sehingga ada satu ibu mengatakan begini, saya udah 2 hari nggak ada beras. Nggak ada beras. Saya bawa ke dia 1, karena dia bilang 2 hari, saya kasih 2 paket sembako ini, Bu, untuk ibu dan anak-anak. Dia meneteskan air mata. Dia nggak nyangka hari itu saya datang ke tempat dia. Dan dia nggak nyangka, karena dia belum minta, kita sudah datang. Artinya menolong orang lain, jangan sampai orang lain minta. Contoh lagi terakhir, tukang parkir. Tukang parkir. Saya ada koordinator saya ada koordinator ibadah saya.
ya, dia yang memimpin ibadah, dia itu tukang parkir, Pak. Nah, sekarang saya katakan, yuk layani. Saya cuma sharing dengan tukang parkir saja, sharing sama tukang parkir. Kalau kita kalau parkir kan, kalau kita kasih di sini parkir mungkin 2.000 atau 3.000, ya kan? Sering kita ribut dengan tukang parkir karena 2.000 perak atau 3.000 perak. Kita nggak mau bayar. Nah, selalu kita kasih, kalau kasih 5.000, kita minta kembali toh. Tapi sekali-sekali saya bilang, kenapa kalau sekali-sekali kita kasih tukang parkir, dia kalau 2.000 atau 3.000, kita kasih dia 5.000. Saya yakin waktu kita kasih dia 5.000, Pak, dia seperti ada air dari surga menetes ke dia. Amin. Betul. Dia seperti ada siraman air ke dahaga dia. Dia udah jaga parkir, hujan, panas, dia pun jaga. Begitu kita kasih dia lebih, itu kita seperti malaikat. Waktu kita parkir satu kali di tempat itu, dia sambut kita, dia kasih tempat parkir yang bagus, dia atur parkir yang bagus, dia menempatkan kita punya mobil yang bagus, sehingga kenapa dia lakukan itu? Karena dia sudah diberkati melalui tindakan kita. Hanya 5.000 perak, kita sudah memberkati orang lain. Nah, inilah yang kita kasih contoh kepada jemaat kita, supaya jemaat kita juga ikut berpartisipasi. Karena apa? Saya bicara tentang ini bukan untuk kepentingan saya. Setuju. Kepada orang lain. Waktu melayani adalah untuk orang lain, bukan untuk kita. Kenapa orang bisa ribut, Pak? Kenapa orang bisa sengketa tanah? Kenapa orang bisa sengketa mobil? Kenapa bisa sengketa rumah? Karena dulu masing-masing bilang, ini rumah saya, ini tanah saya. Makanya perkaranya di pengadilan. Perkara di pengadilan semua nuntutnya siapa? Aku punya. Aku. Ya kan? Aku punya. Ini rumah aku punya. Ini tanah aku punya. Ribut. Akhirnya bawa ke pengadilan. Tapi kalau ini bukan aku punya, ini adalah titipan Tuhan, dan saya melalui berkat Tuhan, saya bisa memberkati orang lain. Wow. Amin. Amin. Itu yang Puji Tuhan, sekali lagi kita. Bapak Ibu Saudari kasih, kita ada ujung pada acara suka-sukamu Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya bahwa betapa ketika hatimu rindu melayani Tuhan, tanpa memandang status apapun, hari-hari ini banyak orang yang sedang membutuhkan gereja. Tapi tadi kita bukan soal agama, tapi bagaimana hari-hari ini, kalau keyakinan kita yakin kita masuk surga. Tapi apakah hari-hari ini kita hanya sekedar jadi penonton, hanya sekedar kita melihat? Tetapi kita melihat Pak Samuel, beliau ambil orang gila dari keluarga yang tidak kenal. Saya merasakan betapa ketika kita melayani orang-orang sepertinya, untuk apa? Ada orang berkata kepada saya, apa sih nggak kamu dulu Pak, saya tempat ini 18 orang gila saya nampung dulu Pak. 18 orang gila. Sampai ada orang bilang saya pendeta orang gila, ya. Tapi saya dah gila Pak. Saya merasa begini, betapa siapa lagi yang akan menarik mereka. Tadi saya katakan, Bapak bilang tadi ketika Yesus mengusir satu orang gila itu, ya kan? Ya. Yang sepertinya bukan orang kaya, dia tinggal di kubur, ya. Tapi Yesus memperhatikan, dan kita tahu betapa satu jiwa berharga. Hanya itu terjadi ketika orang yang punya hati ingin melayani. Saya percaya malam hari ini kita mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Bukan menjadi sekedar jadi pemimpin, bukan hanya sekedar pengkhotbah, tapi kita adalah hamba. Berbicara adalah hamba, adalah orang yang ingin melayani. Pak, boleh terakhir statement terakhir Bapak untuk mengajak rekan-rekan hamba Tuhan maupun umat Tuhan. Oh gitu ya. Jadi
Saya kalau boleh saya katakan buat khusus untuk hamba Tuhan dulu ya. Jadi kalau kita sebagai hamba Tuhan, saya mungkin lebih senior tentang umur. Umur saya gak muda. Umur saya udah hampir 60. Ya, umur saya udah hampir 60. Tapi ketua majelis daerah maupun ketua majelis wilayah di kita, itu semua lebih muda dari saya. Lebih muda dari saya. Jadi mereka kalau hitung umur, saya lebih tua dari mereka. Mereka lebih muda. Tetapi mereka jadi pemimpin kita. Kita kalau mau memimpin orang lain, kita harus bersedia dipimpin orang lain. Ya, kita dipimpin orang lain, makanya saya katakan begini. Saya katakan kalau kita sendiri di dalam sebagai hamba Tuhan, di dalam cekcok, ya, cekcok di dalam, bagaimana kita bisa jadi berkat buat jemaat? Ya, jadi jemaat kita kan melihat apa yang kita lakukan. Apa yang kita katakan. Nah, jemaat mau ikut kita waktu kita ini bisa damai sama siapapun. Ya, berusahalah hidup damai dengan siapapun. Makanya saya adalah salah satu anggota hamba-hamba Tuhan di wilayah maupun di daerah Riau ini. Saya adalah orang yang paling tidak mau bentrok dengan orang lain. Bukan takut. Tetapi saya hormati pemimpin saya. Saya hormati pemimpin saya, mereka harus dihormati, dan saya gak mau ada gap. Ya, kita di antara kita kadang-kadang kita kan ada gap. Kita pikir siapa lu, siapa gua gitu. Saya gak butuh kamu, gitu kan. Banyak kan gini. Ya, kita saling merasa, kalau enggak ya saya gak usah ikut. Ngapain saya ikut dia? Emangnya dia lebih hebat. Jemaat saya lebih besar loh. Kalau mau ngomong, jemaat saya lebih besar daripada majelis pemimpin-pemimpin. Saya bisa ngomong begitu. Tapi apakah itu kesombongan kan? Tuhan bilang kesombongan itu mendahului kejatuhan manusia. Kalau kita mau supaya kehancuran manusia, makanya kita belajar untuk seperti Yesus merendahkan diri. Waktu kita mau ditinggikan, maka kita belajar rendah hati dulu. Makanya Tuhan gak larang kita jadi nomor 1, Pak. Tuhan gak larang kita jadi nomor 1. Tuhan gak marah waktu murid-muridnya rebutan. Tuhan bilang apa? Boleh kalau kamu mau jadi orang nomor 1. Boleh. Asal kamu menjadi pelayan. Contoh saja. Ya, contoh saja. Sebagai hamba Tuhan. Kita kadang-kadang juga gak jadi berkat. Saya gak tahu. Ada kita punya jemaat yang jadi pelayan restoran. Nah, ini pelayan restoran. Nah, saya nggak tahu dia pelayan restoran, Pak. Rupanya saya sering makan di situ. Tetapi saya nggak tahu dia jemaat saya. Nah, sering kalau rumah makan itu banyak orang, ya, sering kalau kita ke restoran banyak orang, rumah makan itu banyak orang, pasti kita antri toh. Tunggu lama. Waktu tunggu lama, nggak taunya makanan kita nggak keluar-keluar. Betul. Lalu orang lain punya makanan duluan, padahal kita duluan di belakang orang lain yang dapat makanan. Pasti emosi dong. Pasti kita banting meja, kita bilang, saya yang datang duluan, kenapa? Kenapa bukan saya yang dilayani dulu? Nah, kalau kita emosi di situ, kita pukul meja atau kita marah-marah maki-maki pelayan itu, rupanya itu jemaat kita gitu malunya minta ampun. Dia bilang, Pak Pastor, sorry ya, Pastor, tadi kita memang salah pesan. Pastor mohon maaf, Pak. Gimana kita? Apa yang terjadi dengan kita? Nah, banyak sekarang hamba-hamba Tuhan, sepertinya kita itu perlu untuk lebih mawas diri, artinya apa? Banyak jemaat kita yang ada di luar. Kemana-mana pun kita pergi, yang orang lain sorot kita sebagai hamba Tuhan. Bukan bos. Ya, bukan bos. Ya, kadang-kadang kita parkir pun mau orang lain yang parkirin kita. Kadang-kadang kita mau naik atas mimbar pun kita harus dipersiapkan begitu hebatnya sehingga orang lain yang memandang kita hebat. Jadi semua apa yang sekarang saya lihat, kita perlu bersatu. Kenapa bersatu? Itu doanya Yesus Kristus. Yesus Kristus berdoa supaya kita bersatu. Agar dunia tahu
agar dunia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita sebagai hamba Tuhan nggak bisa bersatu, bagaimana kita bisa jadi berkat buat orang lain? Amin. Nah, sebagai jemaat, saya katakan gini, sebagai jemaat, kalau kamu ketemu jemaat orang lain, ataupun kita lihat orang lain, nah sering kan kita gini, kita sendiri pun nggak bisa unity, kita sendiri nggak bisa bersatu, apalagi mau bersatu dengan orang lain. Nah, mulai dari kita bersatu, gini Pak, kalau bersatu itu perlu rendah hati. Amin. Jemaat maupun hamba Tuhan kalau mau bersatu perlu rendah hati. Karena waktu kita sombong, nggak bisa bersatu. Kalau ada kesombongan di situ, maka kita tidak akan bersatu kepada sama siapapun. Karena kita nggak mau diperintah orang, kita nggak mau dibawa orang. Haleluya. Tetapi waktu kita mau merendahkan diri kita, kalau Tuhan sudah pilih dia sebagai pemimpin, ayo silakan kita dukung. Yes. Amin. Kalau Tuhan sudah memakai dia sebagai pemimpin, kita dukung sepenuhnya. Karena apa? Gak ujuk-ujuk ya. Kalau kita ngomong ala kebetulan aja. Saya yakin gak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini kebetulan. Semua itu adalah rencana Tuhan. Kita hamba Tuhan itu, kita hamba Tuhan sebagai hamba Tuhan itu bukan hanya di atas mimbar, Pak. Kalau saya punya persepsi, hamba Tuhan itu yang melayani maupun jemaat-jemaat kita yang melayani itu mereka hamba Tuhan. Ya, masa dia hamba setan? Dia bukan hamba setan, dia hamba Tuhan. Nah, dulu kita di gereja kita ada persepsi gini, yang melayani di atas mimbar itu hamba Tuhan. Tapi yang lain jemaat itu atau mereka yang melayani volunteer itu bukan hamba Tuhan. Justru mereka juga hamba Tuhan yang melayani. Jadi saya anggap semua yang melayani itu adalah hamba Tuhan. Mau dia cuci WC, tukang parkir, Yes. semua. Ya, kita semua melayani, kita hamba Tuhan, bukan bos. Oleh sebab itu, saya mau supaya kita semua yang ada di gereja kita, semua jemaat. Saya udah tantang, yang belum semua, saya udah tantang kepada jemaat kita. Kalau boleh, kita semua melayani. Apa saja yang bisa kita layani, kita layani. Saya katakan gini, ada jemaat ngomong gini, Om, kalau melayani nanti siapa jemaatnya? Saya katakan apa? Kalau kamu melayani, semua kita mau melayani, maka Tuhan akan kirim orang-orang tambah di sini. Saya katakan. Haleluya. Karena begini, waktu kita melayani dengan baik, bukan kita yang ngomong gereja kita baik. Kalau kita ngomong gereja kita baik, itu berarti memuji diri sendiri. Biarkan Anda melayani orang lain yang keluar. Kamu tahu nggak, gereja GPDI ini luar biasa. Bukan kamu yang promosi. Orang yang datang ke gereja kita, mereka akan promosi gereja kita. Gak usah kita gembar-gembor gereja kita hebat. Orang lain yang akan, yang waktu datang ke tempat kita, mereka keluar, mereka katakan, ini gereja luar biasa. Saya mau jadi jemaat di situ. Saya ada beberapa juga anak-anak Tuhan yang mereka datang ke gereja kita. Saya kenal mereka sebagai tokoh-tokoh di Pekanbaru. Mereka datang ke gereja kita. Saya bilang ini, kalian adalah tokoh. Saya seorang hamba Tuhan yang sederhana. Saya sampaikan firman Tuhan itu harus relevan. Artinya relevan itu mereka adalah orang-orang ada sarjana hukum, mereka orang-orang pengacara top gitu. Jadi saya bilang gini, setiap apa yang saya bicarakan itu, saya bilang adalah firman Tuhan. Kita bukan hanya pendengar firman Tuhan, kita adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga apa yang kita sampaikan itu berkenaan dengan zaman sekarang. Dulu gitu. Dulu waktu zaman tahun 90-an, saya punya gembala. Mereka bilang gini, Pak Samuel, dia bilang sekarang banyak pendeta ya pakai LCD, ya pakai laptop atau pakai ini kenapa nggak bawa Alkitab lagi? Dia bilang, ini apa nggak dosa? Gini, apa nggak dosa itu? Jadi kita masih punya mindset yang lama. Sekarang kita lihat, inilah sarana. Ini sekarang kita lagi live di sini. Inilah sarana
Apakah ini berdosa? Dulu kita lihat ini, kita nggak pernah lihat. Kita nggak pernah Benar. bisa komunikasi begitu. Dulu kita mana pernah pakai handphone. Handphone kita sekarang semua punya Alkitab. Ya kan? Betul. Nah, satu kali kalau kita udah kemana-mana pun, kita lupa bawa Alkitab. Tapi kalau kita nggak lupa bawa handphone kita, orang suruh nyampaikan firman Tuhan, kita siap. Amin. Ya. Jadi ternyata alat teknologi ini adalah kesempatan kita memberitakan Injil. Memberitakan Injil kemanapun. Dan hari ini, kalau ada dari Amerika atau dari luar negeri maupun dari luar Jakarta maupun di luar Pekanbaru yang ikut live streaming ini, kita sudah jadi berkat buat mereka. Yes. Kalau dulu mereka nggak bisa dengar kita, tapi sekarang mereka bisa dengar kita. Nah, teknologi bisa membuat kita meninggalkan Tuhan atau membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Amin. Banyak orang cerai hari ini, ya, karena teknologi. tapi banyak orang diberkati setelah COVID-19 ini, mereka tinggal di rumah, banyak doanya, banyak baca firmannya. Dulu kan sibuk cari uang. Sekarang pulang rumah banyak saat teduh, banyak baca firman Tuhan, kumpul keluarga, sama-sama melayani Tuhan di keluarga mereka masing-masing. Tapi ada yang nggak tahan di rumah 6 bulan, cekcok, mau cerai. Kenapa mau cerai? Kenapa mau cerai? Karena mereka nggak punya firman. Karena mereka hidup tidak di dalam firman, mereka tiap hari di rumah bertengkar terus. Tapi waktu kita memberi hidup kita, maka kita tidak akan bertengkar. Contoh, suami istri kenapa bercerai? Karena saling menuntut. Betul. Tapi kalau suami istri itu saling melayani, istri melayani suami, suami melayani istri, ada kepentingan pribadi, maka hidup itu rukun dan damai. Kenapa suami istri cerai? Karena saling menuntut. Istri menuntut suami harus begitu, suami menuntut istri harus begitu, sehingga terjadi perceraian. Oleh sebab itu suami istri pun harus melayani. Suami istri pun harus memberi hidup. Makanya Tuhan bilang apa? Amen. Kasihilah istrimu. Hormatilah suamimu. Ya. Oleh sebab itu Tuhan sudah memberi kita kesempatan di mana kita boleh memberitakan Injil kemanapun kita pergi. Nah, saya punya pelayan di gereja itu banyak sekali. Jadi saya panggil mereka adalah hamba-hamba Tuhan, para pelayan yang volunteer. Mereka adalah pengerja-pengerja yang bukan full timer, tapi mereka adalah volunteer yang datang untuk boleh melayani. Amin. Kita punya pengerja itu ada 50 sampai 60. Bukan full timer, Full timer berapa orang saja, tapi mereka semua adalah volunteer yang datang mengabdi. Jadi mengabdikan diri sebagai pelayan. Ya, sebagai usher, sebagai pemain musik, sebagai majelis koordinator gereja, semua mereka memberi hidup mereka untuk melayani Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya katakan kalau kita bisa influence, artinya menjadi dampak bagi kota, bukan hanya di gereja, tapi membawa dampak bagi kota kita, sehingga kota kita ini boleh diselamatkan, dimenangkan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat statement terakhir pada malam hari ini. Kita beri aplaus malam hari ini. Dan saya percaya malam hari ini terima kasih buat hambanya Pastor Samuel atau Pak Samuel yang sudah berbagi malam hari ini, mengajak kita benar-benar bukan menjadi bos, tapi kita menjadi pelayan bagi semua orang. Hari-hari ini banyak orang sedang membutuhkan kasih Tuhan. Bukan sekedar menonton kita, bukan situasi COVID-19 hari-hari. Saya katakan medsos hari-hari ini. Saya percaya bahwa lewat COVID-19 ada rencana Tuhan. Karena ketika saya dalam kegiatan suka-suka Tuhan, ada yang pernah berkata, saya sudah 4 tahun tidak ke gereja, saya begini. Tapi saya percaya hari-hari ini, malam hari ini, seberapa kita sedang menonton program ini,
saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih Kristus. Sekali lagi, terima kasih buat Pak Samuel. Ya, sekali lagi jangan bosan-bosan ada di program saya. Bisa satu saat, bisa ketemu dimanapun. Ya, saya kalau orang adik, orang tua saya ada di Pekanbaru. Oh, Orang tua ya. saya dari Ya. umur 9 tahun ditinggalin papa saya, tapi beliau ada di sana dan saya berdoa supaya bisa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, Haleluya, ya. amin, amin. Ya. Saya sekali lagi Pak, kalau tidak keberatan Pak Samuel untuk kita berdoa bagi para pemirsa yang menonton malam hari ini, siapapun mereka, walaupun mereka saya lihat ada beberapa yang bukan seiman, tapi saya percaya firman Allah malam hari ini, apa yang Bapak kerjakan hari-hari ini bisa terinterpretasi buat mereka dan mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Oke. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Boleh sharing firman Tuhan kepada setiap yang menonton, yang melihat, yang sudah ikuti sharing di FB ini. Tuhan, Engkau jadikan mereka orang-orang yang hidup mereka boleh melayani setiap orang. Dan kami berdoa khusus buat Bapak Masi yang sebagai host yang telah mengundang kami untuk boleh menjadi berkat kepada siapapun dari Sabang sampai Merauke ataupun dari manapun Bapak Ibu berada. Dan kami sebagai hamba Tuhan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar damai sejahtera, sukacita Tuhan Yesus menyertai dan melindungi dan menjaga dan membela kita semua. Dan kami percaya bahwa saat yang indah ini adalah saat di mana kita boleh bersekutu, walaupun kita nggak bisa bertatap muka atau berjumpa secara satu dengan yang lain, tetapi melalui live streaming ini, melalui Zoom atau melalui FB ini, biar kita semua boleh dipersatukan, biar hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini ada yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka disembuhkan, dipulihkan, dilepaskan. Nah, dan saat ini kalau Anda dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan ekonomi yang sulit maupun keadaan pekerjaan mungkin di PHK, mungkin dalam keadaan yang susah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberi jalan keluar. Tuhan tidak akan mencobai kita di luar kemampuan kita, tetapi Tuhan akan memproses kita, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan membuka pintu surga, membuka tingkap-tingkap langit, sehingga kita yang di PHK akan dapat pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan kami percaya yang keadaan yang perusahaan lagi gagal, perusahaan lagi bangkrut, atau perusahaan yang dalam keadaan yang tidak bisa maju, dalam keadaan stuck, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau beri pertolongan, Engkau memberi jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi setiap anak-anakmu maupun mereka yang ikut di dalam FB ini, yang bukan seiman. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, suami mereka, istri mereka, Tuhan Engkau berkati dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Biar setiap kami yang mendengar firman Tuhan dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Jamah kita dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami percaya kami boleh menerima berkat yang berlimpah-limpah dari Engkau. Oleh sebab itu terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati firman Tuhan dan Engkau materaikan firman Tuhan ini bagi setiap kami, sehingga kami semua boleh istirahat malam ini dalam keadaan yang baik dan sukacita surga melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus
buat kesempatan yang Engkau sudah berikan kepada kami, boleh menikmati berkat-Mu, boleh menikmati hadirat-Mu, boleh menikmati firman-Mu yang begitu luar biasa. Dan kami pastikan hidup kami akan diubahkan, diperbaharui hari semakin hari. Dan kami sebagai hamba-Mu, kami mau setiap yang mendengar itu sudah diberkati dan boleh bukan hanya mendengar tetapi menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau sudah berikan. Sebelum kita akhiri ibadah ini, saya mau semua kita boleh angkat tangan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pastor, Tuhan berkati. Sampai jumpa di waktu yang akan datang, dan saya percaya berkat Tuhan terus mengalir, dan malam hari ini firman Allah tidak akan kembali sia-sia, tapi berkat Tuhan yang luar biasa. Selamat malam Pastor, Tuhan berkati. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ada pada ujung acara Suka-Suka Tuhan malam hari ini. Saya menerima berkat Tuhan yang luar biasa, betapa kita Tuhan punya Allah yang luar biasa. Terima kasih buat Pastor Samuel dari Pekanbaru ya, yang sudah berbagi kebenaran firman Allah. Teman-teman yang saya tidak bisa sebut satu persatu, yang cukup banyak malam hari ini meresponi kebenaran firman Allah, yang ada di Manado, yang ada di Papua, yang ada di Kalimantan, yang ada di Pulau Jawa, di Sumatera, maupun di Bekasi, apa dari luar negeri. Ya, terima kasih buat dukungan saudara dalam program Suka-Suka Tuhan. Sepanjang hari ini kami dalam kegiatan kami, saya percaya apapun pelayanan kami yang kerjakan semuanya untuk Tuhan. Visi kami adalah menceritakan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Dan saya percaya bahwa bukan hanya saya, tetapi kita semua adalah pelayan. Tadi firman Allah berkata kita mau jadi pelayan untuk semua. Apa yang bisa kita kerjakan untuk kembali dalam program Suka-Suka Tuhan. Dalam program Suka-Suka Tuhan besok malam kita punya narasumber dari Amerika, Pastor Yafet dari Amerika. Dan sekali lagi saya meluruskan berita yang menyatakan saya pindah organisasi tidak menyelamatkan, tapi saya masih di GPDI. Dan program ini bukan hanya untuk lakukan semuanya, kita lakukan untuk Tuhan. Gereja, organisasi tidak menyelamatkan, tetapi apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Karena selama Tuhan izinkan kita ada hari ini, sampai hari ini kita mau kerjakan untuk Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat dukungan saudara dalam program Suka-Suka Tuhan terus berjalan. Beberapa hari lalu saya tidak live karena ada di Manado dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Tetapi saya percaya kami akan terus bergerak untuk menjadi berkat ya. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung programnya hari ini. Dengan keterbatasan saya sebagai manusia, tapi saya percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Saya Pastor Aldi masih akan pamit undur diri. Bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih berlawas, dan masih ingin menjadi berkat. Haleluya.